Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Kapital dan Investasi Sosial akan memaparkan hasil diskusi kami tentang strategi-strategi melakukan investasi sosial. Kelompok kami terdiri dari Witri Widayanti, Muhammad Husni Tamami, Dwi Ade Setianingsih. Yang pertama mengenai ancaman krisis pangan di Indonesia akibat COVID-19. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak bulan Maret mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya pada bidang kesehatan, salah satu bidang yang mengalami kerentanan yakni bidang pertanian. Bidang pertanian menjadi sorotan karena memiliki kaitan erat dengan ketahanan pangan nasional. Apalagi kita tidak ada yang tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Ini tentunya sangat berpotensi mengganggu ketersediaan, stabilitas, dan akses pangan. Menurut Organisasi Pangan Sedunia atau FAO, potensi krisis pangan di masa pandemi akan mengancam dunia termasuk Indonesia. Dr. Susanawati, SPMP, dosen agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengatakan bahwa ketahanan pangan kita secara umum dapat dikatakan sedang terganggu. Dalam masa pandemi ini, pemerintah telah memberlakukan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah. Masyarakat juga diminta untuk mengurangi kontak fisik dan melakukan pekerjaan dari rumah. Hal ini dapat berpengaruh pada produksi, distribusi, dan juga konsumsi pangan. Sarana untuk melakukan distribusi pangan menjadi terbatas sehingga terjadi kurangnya produktivitas pangan. Selain itu, dengan pola hidup masyarakat yang berubah, otomatis permintaan masyarakat sebagai konsumen pangan juga berubah. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan harga-harga pada produk pangan. Salah satu contohnya dapat dilihat ketika kebanyakan restoran dan kafe ditutup, maka permintaan bahan pangan pun menurun. Akhirnya, bahan pangan yang sudah terlanjur diproduksi dalam jumlah besar mengalami penurunan nilai jual. Banyaknya UKM yang akhirnya harus gulung tikar di tengah situasi pandemi, serta banyaknya pekerja yang dirumahkan juga berpengaruh pada akses ekonomi masyarakat terhadap pangan, di mana daya beli yang dimiliki masyarakat pun menurun. Tambahan dosen yang akrab disapa Nana ini lagi. Senada dengan Susanawati, Insinyur Gatot Supangkat MS, Kepala Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah, mengungkapkan bahwa permasalahan krisis pangan yang paling besar terjadi pada distribusi pangan. Dengan adanya pembatasan-pembatasan, distribusi pangan menjadi lemah. Akibatnya, stok pangan yang tidak merata di semua daerah. Ada daerah yang mengalami defisit dan ada pula yang mengalami produksi berlebih. Selain daripada itu, permasalahan pangan yang terjadi yakni ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses pangan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhannya karena peningkatan harga pangan yang terus meningkat terutama pada harga bahan pokok, serta adanya spekulan atau orang yang mencari keuntungan besar dengan cara melakukan spekulasi pangan. Terakhir, permasalahannya yakni pada saat sekarang jumlah petani di Indonesia banyak yang tergolong masuk ke usia tua. Ditambah dengan adanya pandemi, sangat minim sekali jumlah petani yang berasal di kalangan milenial. Hal ini dapat berpengaruh pada produktivitas pangan. Selanjutnya, untuk bagian gagasan bentuk investasi sosial, adalah gagasan yang kelompok kami inginkan adalah dilakukannya suatu pelatihan yang membentuk sebuah kelompok petani muda desa agar tidak lagi mencari pekerjaan ke kota, tetapi berpartisipasi dalam pembangunan pertanian guna memperkuat ketahanan pangan dengan cara memberdayakan pemuda desa di daerah setempat dengan mengajak pemerintah dan swasta untuk dapat ikut berpartisipasi sebagai investor dalam keberlanjutan sektor pertanian.
dan agroindustri, yang dimana kelompok petani muda sebagai investi yang memaksimalkan dana dan potensi pertanian agar selalu berkelanjutan dan surplus untuk menghilangkan impor pangan yang mengancam perekonomian Indonesia. Untuk dapat mencapai keberhasilan gagasan yang kami usulkan, kami akan menjabarkan dalam 4 aksi social investment. Yang pertama adalah kebijakan dan regulasi, di mana Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang penyediaan dan penyaluran beras dalam rangka penanganan dampak coronavirus di tahun 2019 melalui tunjangan tunai mandiri beras. Dan yang kedua adalah Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang pedoman gerakan pembangunan sumber daya manusia pertanian menuju lumbung pangan dunia 2045. Dan yang kedua adalah tentang inovasi, di mana pembentukan petani muda desa dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam di desa yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Dan yang selanjutnya adalah pada tahap pembiayaan, di mana bekerja sama dengan pemerintah yang telah memberi kebijakan sebagai fasilitator dalam proses perkembangannya, dan terbuka luas untuk menerima pihak swasta, akademisi, dan kelompok organisasi sosial agar berpartisipasi dalam segala upaya kelompok petani muda yang bertujuan memperkuat stok bahan pangan di masa pandemi COVID-19. Yang terakhir adalah data science, di mana berdasarkan hasil analisis sistem neraca sosial ekonomi atau disingkat dengan SNSE, industri berbasis pertanian atau agroindustri berskala kecil dan menengah memberikan dampak positif dalam mendorong terwujudnya distribusi pendapatan yang lebih merata. Dan yang terakhir adalah teori yang kami ambil dari jurnal, yaitu menurut Syam dan Neumann tahun 2003, di mana sektor pertanian secara kesinambungan mampu menyerap angkatan kerja dalam jangka panjang dibandingkan sektor lainnya. Dan dalam proses produksinya, sektor pertanian mengandalkan faktor produksi yang berasal dari dalam negeri agar lebih stabil menghadapi gejolak ekonomi dunia. Dari paparan tersebut, kami menyimpulkan bahwasanya Indonesia tengah mempersiapkan lumbung pangan dunia di tahun 2045. Untuk mewujudkan cita-cita itu, tentunya harus ada keterlibatan dari berbagai elemen, seperti petani muda yang berpotensi memberikan gagasan baru terhadap pertanian. Adanya petani muda dalam kontribusi pada pangan akan memperkuat sumber daya manusia di Indonesia. Petani muda bisa membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan pangan di Indonesia. Petani muda memberikan harapan baru terhadap kemajuan pertanian di Indonesia. Demikianlah paparan dari kelompok kami. Berikut daftar pustaka yang menjadi rujukan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.